Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pertemuan kali ini bisa berjumpa kembali bersama santri-santri SMA Baitul Quran Yogyakarta. Masih bersama saya Ahmad Al-Faruqi dalam mata pelajaran fikih. Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang air yang bercampur dengan benda yang najis. Ya, kita sedikit mengulang. Kemarin kesimpulannya adalah ketika ada air yang bercampur dengan sesuatu yang najis, itu ada yang mengatakan bahwa ketika airnya itu terdiri dari 2 kulah atau lebih, itu jika tidak ada perubahan baik itu sifatnya, rasanya, ataupun warnanya, baunya, bau, rasa, dan warnanya itu tidak ada yang berubah, maka air itu tetap suci. Tapi ketika air kurang dari 2 kulah, baik itu berubah salah satunya ataupun tidak, itu dikatakan najis. Ada juga yang mengatakan pendapat lain, yaitu baik itu kurang dari 2 kulah atau lebih dari 2 kulah, jika terkena najis dan tidak ada perubahan dari 3 sifat tersebut, maka dikatakan tetap air yang suci. Itu ya, ada 2 pendapat. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang air yang bercampur dengan benda yang suci. Sebelum kita memasuki materi berikutnya, silakan persiapkan kitabnya dan alat tulisnya. Kemudian saya juga mengingatkan kepada teman-teman agar selalu menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ketika bepergian. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, al-mas'alatur rabiyah, permasalahan yang keempat. Al-mas'alatur rabiyah, permasalahan yang keempat, yaitu al-ma'u idza khalatahu tahiran. Al-ma'u, air, idza khalatahu, jika bercampur, tahiran, dengan sesuatu yang suci. Ya, jadi hukumnya itu bagaimana ketika air yang tadinya suci bercampur dengan benda yang suci juga. Berikutnya, al-ma'u idza khalatathu, air jika bercampur madatun tahirah, dengan zat yang suci, ka'auraqin, seperti ka'auraqil asjar, seperti daun dari pohon, wassabun, atau sabun, awil asnan, atau asnan. Kalau asnan itu bahan dasar sabun atau dikenal dengan henos, ya, sabun cuci tangan. Awil sidrun, atau daun bidara, au ghairu dzalik, atau selain itu atau sejenisnya, minal mawadit thahirah, dari zat-zat yang suci. Jadi bagaimana hukumnya air yang tadinya suci bercampur dengan benda yang suci, seperti tadi daun yang dari pohon, jatuh di pohon, awis sabun, atau bercampur dengan sabun, awasnan atau henos, atau awis sedrin, daun bidara, atau benda-benda yang serupa dengan itu, tapi syaratnya harus suci. Walam yakhlid dzalikal mukhalita alaihi,
walam yaghlib dzalikal mukhalita alaihi, dan tidak dominan al-mukhalita percampuran atas itu, dan tidak dominan percampurannya. Misalkan contohnya daun bidara dicampur dengan air, tapi yang dominannya itu air, bukan daun bidara, masih kelihatan dalam bentuk air, maka itu tidak dominan. Bagaimana pendapatnya? Berikutnya, fas-shahih innahu tahur yajuzu tatahur bih minal hadasi wan najasah. Maka benar, sesungguhnya air itu tahur, suci, mensucikan. Yajuzu tatahur, boleh digunakan untuk mensucikan dengan air tersebut, minal hadasi, dari hadas, wan najasati, dari najis. Maka air tersebut dihukumkan masih suci, masih digunakan untuk suci, mensucikan, tahur, ya. Jadi ketika ada air bercampur dengan sesuatu yang suci, selagi percampurannya itu tidak dominan, masih terlihat air yang suci itu, maka bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan mensucikan najis. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Ketika air di gelas dicampur dengan air susu, nah kan berubah menjadi warnanya itu sesuai dengan susunya. Jika susunya putih, maka warnanya akan menjadi putih. Maka itu dominan, dikatakan sebagai air susu, ya. Maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kita lihat benihnya itu dominan atau enggak, berubah atau enggak, ya. Kemudian berikutnya, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersabda dalam surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marada aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit, awala safarin, atau dalam bepergian, aw ja'ahadum minkum, atau datang salah satu dari kalian minal ghaiti, dari tempat buang air, aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, maka kalian belum menemukan air, fatayamamu, maka bertayamumlah sha'idan thayyiban, dengan tanah yang suci, fafsahu biwujuhikum wa aydikum, dan maka basuhlah muka kalian dan tangannya. Ini mengatakan bahwa ketika kita tidak menemukan air, maka digunakan dengan tanah yang suci. Maksud dari ayat ini adalah faladul ma, maka lafaz al-ma, air itu, fil ayatin nakirah, ini sebagai ayat nakirah fi siyakin nafi, dalam konteks menafikan, faya'ummu kullamai, maka secara umum itu dikatakan sebagai air, semuanya itu air. La farqa bainal ma' al-khalis wal makhlut, tidak ada perbedaan antara air yang murni wal makhlut dan air yang campuran. Di sini tidak dikatakan, tidak ada perbedaan antara air yang murni sama air yang campuran. Ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam in niswatil lati kunna bi tajhizi ibnatihi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada dinisrati, kepada perempuan allati kunna, yang
sedang memandikan bidatihi ibnatihi, jenazah anak perempuannya, ighsilnaha salasan aw khamsan, mandikanlah mereka salasan dengan 3 kali, aw khamsan atau dengan 5 kali, aw aksara min dzalika in ra'aitunna bima'in aw sidrin, aksara min dzalika atau bisa lebih dari itu, in ra'aitunna jika dipandang perlu, bima'in aw sidrin dengan air, aw sidrin atau dengan bidara. Wajalna fil akhirati kafuran, maka jadikanlah dalam basuhan terakhir kafuran dengan kafur, atau syai'an min kafur, atau sesuatu yang sama dengan kafur. Jadi di sini dalam memandikan jenazah itu disyaratkan dengan 3 atau 5 atau dengan bilangan ganjil. Yang pertama kita menggunakan dengan air dicampur dengan daun bidara, kemudian diakhiri dengan air yang dicampur dengan kafur. Maka di sini sebagai landasan bahwa air yang bercampur dengan sesuatu yang murni itu tetap suci. Dasarnya Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa merintahkan ketika memandikan jenazah itu dengan daun bidara atau dengan kafur itu yang suci. Ya, kesimpulannya, jika ada air yang bercampur dengan benda yang suci, jika air yang tersebut tidak dominan dengan campurannya, maka dapat digunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Paham teman-teman? Oke, baik, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita selalu jaga kesucian kita, baik kesucian hati maupun kesucian rohani maupun jasmani. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa uji pemahaman kalian di klik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.